tapi ada juga tulisan kontingennya dan namanya begitu. Teman-teman ngapain ke Jakarta? Tentunya kita di sini menjalankan tugas negara, yakni mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih, Kak. Apa pesan untuk mereka, untuk teman-teman yang sedang berjuang atau yang sedang mempersiapkan diri? Tentu semangat terus berlatih dan tetap mengandalkan Tuhan karena dua itu yang terpenting. Pesannya itu intinya jangan takut untuk bercita-cita tinggi karena kita itu harus percaya sama kemampuan kita sendiri, usaha kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei-te Tung Tien, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalian sedang ada di Kawan Koi, Kemenak bincang santai bersama Kak Wawan dan Kak Oi. Sebelum kita bincang-bincang santai, kita mau intro dulu. Oke, sahabat religi, hai, kembali lagi bersama dengan Kak Oi. Tapi hari ini Kak Oi-nya lagi sedikit sedih. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kak Oi-nya hari ini lonely, sendirian. Kawawannya kayaknya lagi ada tugas negara di tempat lain. Tapi semoga kawawan next episode harus dampingin Kak Oi lagi ya. Ih, nggak ada supporternya. Supporternya mana suaranya? Oh iya. Aku punya balon-balon sahabat religi. Balonnya bertuliskan Dirgahayu. Kenapa ada Dirgahayu? Kenapa ada warna merah putih? Kok Kak Oi-nya juga pakai merah putih? Nah, betul banget. Cakap 100 buat sahabat religi semuanya. Karena hari ini kita masih mau bicara seputar kemerdekaan Indonesia. HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan juga nih di Kawan Koi segmen kali ini. Dan narasumber kali ini luar biasa banget. Anak-anak muda inspiratif, anak-anak muda yang pastinya nanti akan menjadi role model untuk kita semuanya. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Nanti kita mau ngobrol sama-sama kenapa mereka ada di Kawan Koi episode kali ini dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hai teman-teman semuanya. Hai. Aduh, terlihat lelah tapi tetap ceria ya. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih ya selama kurang lebih 3 jam ke depan. Oh enggak ya, enggak 3 jam ya. Aku mau tahu dulu dong namanya satu persatu dan teman-teman asalnya dari mana, sekolahnya atau kuliahnya di mana. Boleh dimulai dari Kaliana dulu. Siap, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kaliana Zahira Sandi, biasa dipanggil dengan sebutan Kalia. Saya utusan dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Lubuk Linggau, dan saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Model, Kota Lubuk Linggau. Oke, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Keren banget. Next. Perkenalkan, nama saya Azra Khairi Fadian, biasa dipanggil Azra. Saya berasal dari utusan Provinsi Banten dan sekolah saya di MAN 1 Kota Serang. MAN 1 Kota Serang. Wow, keren banget. Thank you. Next, Adlina. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adlina, saya utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya sekolah di MA Hidayatullah Martapura. Martapura. Wow, luar biasa. Kalimantan Selatan. Halo Kalsel. Ada utusannya di sini. Next, ada Rizky. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aditya Sregar, utusan Provinsi Riau, bersekolah di MAN Insan Cendekiasia. MAN IC. Luar biasa. Ini kayaknya anak Medan nih. Si Regar ya? Siap, ngeri banget ada anak Medan di sini. Thank you banget Rizky. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ridho Lengkong, biasa dipanggil Noel, utusan dari Provinsi Sulawesi Utara, dari Kampus Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dari IAKN Manado. Keren banget. Nah teman-teman ini udah pakai uniform gitu ya, udah pakai seragam. Dan juga kalau Noel sudah pakai jaket, tapi ada juga tulisan kontingennya dan namanya begitu ya. Teman-teman ngapain ke Jakarta? Tentunya kita di sini menjalankan tugas negara, yakni mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih, Kak. Wow, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih.
Jadi teman-teman ini paskibraka di upacara tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Ih, keren banget suaranya dong penonton. Kalau Noel nih, Noel sebagai apa waktu di istana? Sebagai penyanyi dalam istana. Penyanyi, bagian dari paduan suaranya ya? Apa nama paduan suaranya? Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana Nusantara. Keren banget. Noel kontingen dari Sulawesi Utara, suara apa? Suara tenor. Suara tenor. Kalau Kaliana pada saat itu bertugasnya di mana? Pasukan mana? Pasukan 17, Kak. Pasukan 17. Adra? 17 juga? Tapi Sama saya juga. penurunan. Oh, penurunan. Rizky? Saya pengibaran 17. Pengibaran. Jadi yang mengibarkan benderanya? Siap menaikkan pagi hari. Yang menaikkan bendera di pagi hari? Siap pasukan 17, Kak. Pasukan 17. Iya, aku tidak haru. Teman-teman, aku berada di antara mereka. Anak-anak muda yang hebat banget, yang keren banget. Ada di Istana Negara. Nah, kita kembali lagi ke topik kita. Teman-teman, sebelum sampai istana, tanggal 17 Agustus 2026. Itu kayaknya momen yang gak akan pernah terlupakan ya. Bagaimana perjalanan teman-teman dimulai? Dimulainya dari mana sih begitu? Jadi awal seleksinya di mana, kemudian bagaimana, terus kenapa mau ikut seleksinya? Buat apa? Mendingan aku nonton-nonton, nongkrong-nongkrong gitu kan. Tapi kenapa teman-teman memilih untuk mengikuti seleksi Paskibraka dan seleksi Gita Bahana Nusantara? Dari Noel dulu deh. Awalnya ikut audisi kan di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Itu sekitar bulan Juni diikut audisi paduan suara dan puji Tuhan lulus sebagai tenor. Noel audisi pertama kali dan langsung puji Tuhan langsung tembus. Tapi di umur yang sekarang 20 tahun sebenarnya sudah ada impian dari sejak dulu, tapi baru ada kesempatan kali ini. Makanya pas ikut audisi, puji Tuhan senang banget diterima di Gita Bahana Nusantara. Wow, keren banget nih ya. Jadi semuanya karena Tuhan pastinya ya. Keren banget. Kalau Adlina, awal seleksinya di mana, Dek? Terus ngapain kok mau ikut seleksi? Di kabupaten. Apa yang nge-trigger Adlina tuh sampai mau ikut audisi? Awalnya itu Kak, saya nggak tahu apa paskibraka itu. Soalnya saya dari SD itu sekolah nih madrasah. Ibtidaiyah, terus SMP Hidayatullah juga kan. SMP Hidayatullah saya tuh nggak ada Kak ekskul paskib. Jadi lanjut ke MA Hidayatullah itu ada ekskulnya, cuman saya masih belum tertarik waktu itu ikut. Jadi ada kakak-kakak Duta Pancasila datang untuk memperkenalkan paskibraka ke sekolahan saya. Nah, dari situ saya lumayan tertarik juga Kak, dan ternyata saya juga diajak untuk ikut seleksi paskibrakanya itu, karena dari penampilan saya katanya saya lumayan cocok lah buat ikut. Lumayan cantik ya. Nggak apa-apa. Terus? Lumayan cocok lah buat ikut itu, tingginya juga pas. Jadi saya ikutlah, mulai dari saya benar-benar dari awal latihan itu latihan fisik PBB, sama latihan mental juga, latihan seperti latihan lari, push up, sit up, back up, satu run juga. Karena di seleksi kabupaten itu ada seleksi kesamaptaan Kak. Seleksi kesamaptaan sama TWK TIU Kak. TWK saya benar-benar mencari informasi tentang pelajaran-pelajaran kepaskibrakaan. TIU juga saya banyak-banyak membaca. Udah itu seleksi kabupaten, ternyata sampai saya dipanggil nama buat lanjut ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi dulu nih tingkat sebelumnya. provinsi. Kabupaten ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu saya mulai serius banget, mulai berusaha lebih baik lagi untuk bisa di tingkat provinsi itu lolos. Udah lanjut, ternyata alhamdulillah lolos
dan lanjut ke tingkat pusat lagi Kak. Ih, keren banget. Prosesnya dari bulan kapan? Dari bulan apa itu mulainya? Bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret 2026. Mm-mm. Oh, oke. Jadi panjang banget ya. Lebih dari 4 bulan ya prosesnya ya. Sampai dengan berada di Istana Merdeka. Ih, ngeri banget. Kalau Kaliana, sama mulai seleksinya di bulan Maret juga? Kebetulan di kota Kaliana mulai dari bulan Februari, Kak. Oh, Februari. Nah, apa yang nge-trigger Kaliana sampai akhirnya mau mengikuti seleksi dan ada keyakinan nggak sih kalau pasti saya bakalan lolos? Atau ya udah nothing tulus aja gitu? Kalau saya nggak ada yang men-trigger dari diri saya sendiri, Kak. Karena saya waktu kecil itu suka nonton kayak paskibraka di tahun-tahun sebelumnya, ngibarin bendera di Istana Merdeka, ketemu presiden, dan juga yang ada di provinsi, seperti itu kan. Jadi begitu umur saya cukup, sudah waktunya saya untuk tes, jadi saya mencoba untuk seleksi. Saya mempersiapkannya kurang lebih sekitar 7 bulan sebelum seleksi, Kak. Awal masuk SMA, madrasah, bulan Juli tahun 2025, kalian mau mempersiapkan dari fisik, mental, dan juga yang lainnya. Kalian mulai les karena di paskibraka itu bukan hanya fisik Kak, yang dibutuhkan, tetapi juga otaknya juga dibutuhkan. Jadi kalian les, kalian binsik, kalian mempersiapkan mental dan lain juga. Setelah itu pada saat tes dimulai di bulan Februari, itu kalian sudah dalam kondisi matang, dalam kondisi siap. Dan kalau untuk firasat atau kayak pengen lulus gitu, kalian nggak ada nyangka kalau misalnya bisa sampai di titik menjadi paskibraka nasional. Karena kalian berharap cuman sampai di paskibraka kota aja Kak. Alhamdulillahnya dikasih rezeki sama Tuhan bisa sampai di nasional. Keren banget. Jadi ini yang dinamakan setiap usaha tidak akan mendustai hasil, begitu ya. Usahanya sudah dilakukan dari 2025 sampai les loh sahabat religi, coba ya. Jadi persiapannya tuh udah matang banget. Dan Tuhan tuh melihat setiap usaha yang kita lakukan begitu ya. Akhirnya wow bisa menginjakkan kaki di depan Pak Presiden ya. Ngeri banget di pasukan 17. Aduh keren banget. Nah waktu pertama kali daftar nih Rizky, sudah punya target nggak sih? Pokoknya saya harus sampai ke tingkat nasional. Atau ya udah enggak lah di provinsi juga udah alhamdulillah atau gimana? Sebelumnya saya mengikuti seleksi paskibraka ini. Saya tidak ada di benak saya untuk menjadi paskibraka nasional, Kak. Karena saya melihat abang-abang kakak-kakak saya di sekolah yang menjadi paskibraka di kabupaten itu sudah sangat hebat begitu, Kak. Sudah sangat sulit untuk menjalani seleksi, latihan, dan mereka juga menceritakan betapa susahnya saat menjalani seleksi gitu, Kak. Nah, dengan segala percaya diri saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Kebetulan saya juga seorang pemain sepak bola, jadi fisik saya sudah ada. Jadi saya tinggal mempersiapkan diri untuk kayak wawasan kebangsaan, PBB, psikologi. Saya belajar setiap malam itu Kak untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Nah, alhamdulillah saya saat di tingkat kabupaten saya menjadi yang tertinggi nilai kesamaptaannya Kak. Nomor satu? Nomor 1. Ngeri banget. Terus? Saat menjalani alhamdulillah terpilih ke tingkat provinsi. Di provinsi juga saya nomor 1 di kesamaptaan dan alhamdulillahnya nilai UTWK saya juga bagus di sini. Wow, keren banget. Sampai akhirnya bisa lolos ke tingkat nasional. Di tingkat nasional. Keren banget. Rizky sendiri sekarang kelas berapa? Saya kelas 2 MA. Kelas 2 MA. Berarti nanti mungkin akan jadi kawawan next gitu ya. Ada di podcast juga di Kementerian Agama, akan jadi ASN juga di Kementerian Agama. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Begitu ya. Kita semua harus punya mimpi ya teman-teman ya. Harus. Kalau Azra, apa yang membuat Azra berani untuk mencoba? Kebetulan mindset saya itu harus
Azra ini harus bisa keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita terus-terusan ada di zona nyaman kita itu nggak bakal berkembang. Dan relasi-relasi juga nggak akan bertambah gitu. Jadi dengan mindset Azra yang harus keluar dari zona nyaman, walaupun rasanya awalnya pasti berat. Tapi dengan rasa percaya Azra kepada diri Azra sendiri, itu buat bisa berkembang. Jadi memang punya keinginan untuk berkembang begitu ya, keinginan juga untuk maju pastinya. Nah, sebagai anak-anak muda begitu ya, teman-teman punya pilihan, pasti punya keinginan begitu yang daripada saya mempersiapkan diri dari 2025 untuk menjadi seorang paskibraka, atau daripada saya belajar mati-matian setiap malam untuk menjadi nomor 1 gitu ya, walaupun itu tidak diimpikan, tapi akhirnya terwujud karena izin Allah begitu ya. Tapi teman-teman adalah anak-anak muda yang berhasil untuk sampai di istana. Itu yang harus kita akui bersama. Dan ini akan menjadi warisan begitu ya, ketika teman-teman nantinya mungkin sudah bekerja, sudah punya anak, sudah punya cucu. Ini akan jadi cerita yang nggak akan pernah terlupakan, nggak akan pernah terlewatkan. Tapi pasti ada cerita yang juga tidak kalah akan menjadi warisan bagi anak cucu, yaitu cerita susah-susahnya gimana sih, hal yang paling berat dirasakan pada saat seleksi atau pada saat karantina tuh apa sih begitu. Yang paling berat, terus yang akhirnya berpikir, aku mau pulang. Allah, aku udah gak siap nih, aku udah gak kuat, aku mau pulang aja, aku mau hands up begitu ya. Apa hal paling berat, hal terberat, bukan paling berat, hal terberat yang dirasakan sampai akhirnya teman-teman bisa punya semangat lagi untuk bangkit dan untuk bertahan? Siapa yang mau jawab duluan? Aku mau tunjuk, oke. Wah, ini pasti berat banget nih. Silakan kalian. Mungkin hal terberat itu mulai dari seleksi ya. Jadi seleksi itu semua tesnya tuh nggak mudah teman-teman. Jadi mulai dari TWK-TIU itu kita harus belajar, psikologi apalagi itu harus memperlihatkan mental kita tuh seperti apa. Dan juga mungkin yang teman-teman saya di sini rasakan bagaimana rasanya berat menjalankan tes kesemaptaan. Iya, jadi kami harus lari 12 menit dengan meter yang ditentukan, lalu push up dengan hitungan yang sudah ditentukan juga, sit up, back up, dan juga shuttle run. Jadi hal itulah yang sangat besar pressure-nya Kak untuk dilakukan. Karena di sana benar-benar diuji dari atas sampai bawah, benar-benar diuji banget. Lalu juga begitu kita lulus di karantina, ini yang lebih berat menurut kalian Kak. Apa itu? Karena kita kan dari banyak provinsi nih Kak, dari 38 provinsi. Dan juga kebetulan Sumatera Selatan ke Depok itu cukup jauh Kak. Jadi kayak rasanya itu berat, jauh dari orang tua, jauh dari sahabat, jauh dari keluarga gitu. Jadi begitu sampai kalian harus menyesuaikan lagi, harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang jarang banget kalian lakuin selama di rumah. Oh wow. Di karantinanya dari tanggal? 14 Juli. 14 Juli. Wow, more than 1 bulan ya sampai dengan saat ini ya. Sekitar 40 hari. 40 hari, keren banget. 40 hari tapi kalian bisa survive, bisa bertahan dan bisa sampai di titik ini ya. Ada feeling pada saat itu, ya bad feeling atau keinginan untuk udah deh aku pulang aja deh Tuhan, udah deh aku gak kuat gitu. Atau enggak, aku pasti bisa. Ada gak keinginan untuk menyerah? Mungkin keinginan untuk menyerah itu bukan menyerah ya, tapi kayak rasa capek aja. Lelah begitu ya. Karena di situ juga atau jenuh ya, karena kan kesehariannya mungkin sama. Pertama tuh kan kita ada pembelajaran aktif. Di situ itu kita setiap hari mendapatkan materi dari orang-orang hebat. 1 hari itu full. Jadi dari pagi hingga sore itu kita belajar. Nah, di situ mungkin rasa jenuh itu muncul. Tapi dari situ juga kita masih bisa bertemu teman-teman untuk menetralisirkan lagi ya vibes jenuhnya itu. Nah,
dari pihak BPIP juga ada tim medis yang bisa konseling untuk untuk apa sih mental kita tuh agar tetap terjaga walaupun kita pasti ada yang kangen sama orang tuanya, sama orang-orang terdekatnya. Itu mereka bisa konseling ke pihak medis. Terus juga untuk pada saat latihan ya yang paling berat. Karena kita semua mungkin fisik terjaga tapi ada aja yang mungkin kurang gitu kan. Jadi di pelatihan itu kaget, panas-panasan, terus juga bergeraknya banyak gitu kan. Jadi paling itu sih yang dirasakan gitu ya, kelelahannya begitu ya, 40 hari nggak mungkin nggak lelah ya. Bohong kalau misalnya nggak lelah ya sahabat religi ya, baru seminggu aja kayaknya udah capek banget gitu, apalagi ini 40 hari full. Tapi keren banget kalian bisa bertahan sampai dengan saat ini. Noel, kalau ini teman-teman Paskib mereka ada latihan fisik, latihan mental juga ya pasti ya, psikologisnya juga. Nah kalau GBN sendiri, latihannya seperti apa? Apakah ada latihan fisik juga? Atau pure latihan apa vocalizing atau latihan apa yang dilakukan? Anyway, karantinanya dari tanggal berapa? Karantinanya dari tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Nah, apa yang dilakukan pada saat karantina? Karantinanya ada latihan fisiknya. Paginya biasa bangun olahraga terlebih dahulu, kemudian persiapan untuk latihan seksional atau latihan persuara gitu. Tentu seharian itu sangat menguras mental karena seharian full latihan nyanyi kan. Jadi menguras mental dan tenaga, terutama kesehatan. Apalagi suara kan dilatih. Menguras mentalnya juga mungkin belum terbiasa karena kami kan tidak memiliki handphone. Jatah handphonenya hanya sejam sehari. Jadi itu lumayan nggak terbiasa lah di karantina itu, menguras mental. Tapi ketika mentalnya sempat down begitu ya, apa yang nge-trigger lagi sampai akhirnya up lagi? Yang men-trigger mental itu seringkali ketika ingat visi misi dahulu sih. Ketika ingat impian dahulu pengen nyanyi di istana gitu. Terus ketika dapat jatah HP sehari kan, biasanya 1 jam itu. Biasa langsung telepon orang tua, telepon keluarga, teman gitu. Pacar. Biar menambah mental kembali. Tapi teman-teman di balik semua proses yang dijalani begitu ya, apa sih pelajaran yang diambil? Yang bisa diambil oleh teman-teman kalau ya capeknya ada, lelahnya ada, hampir menyerahnya ada, tapi apa pelajaran yang diambil dari situ, Adlina? Pelajaran yang bisa saya ambil itu dengan cara mengenali sifat-sifat teman-teman yang berbeda-beda itu, dan juga mengenali kedisiplinan, tanggung jawab, nambah teman baru juga, ya itu Kak. Dan pastinya sudah punya dreams ya ke depannya. Next aku akan melakukan apa lagi gitu. Iya nggak? Atau ya udah go with the flow aja. Ada impian lain nantinya untuk kedepannya, target yang mau dicapai? Ini Kak, impian saya mau sekolah kedinasan IPDN. Ngeri banget. Jadi yang tadinya nggak kenal Paskibraka sama sekali, sekarang impiannya adalah mau di IPDN. Semoga diwujudkan sama Tuhan ya. Amin. Nah Rizky bisa ada di sini pasti karena doa banyak orang. Terutama karena doa orang tua, kita percaya semuanya ya. Tapi pasti ada sosok 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang kah yang paling berkesan di hidupnya Rizky begitu ya selama perjalanan Rizky hingga sampai dengan saat ini. Siapakah sosok tersebut? Boleh di-spill dong ke sahabat religi. Sosok satu-satunya yang memberikan saya motivasi dan dukungan itu ya orang tua saya Kak. Orang tua. Bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Mereka yang menyemangati banget ya. Menyemangati Kak. Jadi saat saya memberitahukan kalau saya ingin menjadi seorang paskibraka, saya ingin mengikuti seleksi paskibraka di tingkat kabupaten, orang tua saya langsung mendoakan Kak. Semoga sukses ya Nak, dan semoga lanjut ke tingkat provinsi sampai ke nasional.
Di situ saya amin, dan memang betul-betul terasa sekali Kak doa orang tua Kak. Dari segala semua usaha perjuangan saya, yang saya minta itu cuma satu, doa orang tua Kak. Oke. Dan ketika tahu akhirnya Rizky berhasil ke tingkat nasional, apa pesannya, apa panggilannya papa, mama, atau panggilannya apa? Umi dan ayah. Apa pesan dari Umi dan ayah untuk Rizky? Pesan Umi dan ayah itu, mereka sangat bangga sekali Kak, saya bisa menjadi seorang paskibraka di tingkat nasional, dan mereka mendoakan saya agar saya menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, harus dengan tanggung jawab Kak. Jadi orang tua saya sangat mendukung dari awal agar saya menjadi pribadi yang memang harus menjadi pribadi dan insan yang baik. Ngeri banget. Dan mereka bangga ya sama Rizky ya. Umi dan ayah bangga banget sama kamu pastinya. Nah teman-teman, selain dari orang tua gitu ya, circle terkecilnya kita yaitu keluarga, tapi pasti ada dukungan dari pihak sekolah, dari pihak kampus begitu ya. Karena teman-teman berdiri di istana dan ada di ruangan ini saat ini juga membawa label sekolah, membawa label IAKN Manado begitu. Nah, apa sih dukungan dari guru-guru ataupun dari kepala madrasah atau dari rektor begitu ya, dukungan yang nyata yang langsung diberikan ke teman-teman semuanya? Oh iya, gimana Rizky? Saat saya kan bersekolah di asrama. Oke. Oh. Jadi saya mengikuti seleksi itu harus berpindah tempat Kak, dari sekolah asrama ke tempat seleksi di kabupaten. Oh. Nah, dari situ pihak sekolah sudah membiayai logistik saya untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Jadi misalnya hari ini ada seleksi kesamaptaan, dari pihak sekolah itu sudah membiayai logistik kami dari Sekolah Meninsen Cendekia Asia untuk mengikuti seleksi di tempat seleksi kabupaten Kak. Oh, oke. Jadi sangat mendukung. Dan pas saya saat dikirimkan dari provinsi ke tingkat nasional, pihak sekolah juga ikut mengantarkan saya dari bandara Kak. Oh, jadi diantar sampai ke bandara. Luar biasa, pakai ini ya, pakai spanduk gitu ya. Go Rizky, go. Jadi total dari Man Icesia ada berapa orang? Dari Man Icesia cuman saya sendiri. Oh, kamu sendiri. Tapi fully support ya, semua logistik didukung oleh Man Ice ya? Saat proses seleksi kami ada 7 orang. Oh, saat proses seleksi 7 orang, yang sampai ke tingkat nasional hanya Rizky seorang diri. Ih, ngeri banget. Kalau Azra, dukungan dari madrasah. Dukungan dari madrasah itu kemarin merupakan bentuknya ini ya, apa sih, uang. Oh, oke. Jadi mereka memberikan apresiasi langsung kepada saya itu 1 hari sebelum berangkat ke pemusatan. Anak kelas berapa? Kelas 2 SM. Kelas 2 kelas 2 MA untuk sampai ke Jakarta udah beli apa aja? Masih ditabung. Ditabung untuk masa depan kehidupan bangsa pastinya ya. Nah, Adlina, sosok yang sampai dengan detik ini Adlina mau mengucapkan terima kasih. Siapa? Ke siapa mau mengucapkan terima kasih? Ke orang tua sama guru-guru dan teman-teman saya Kak. Karena apa mau mengucapkan terima kasih? Mereka benar-benar mendoakan saya Kak di sana. Benar-benar mendoakan dan selalu mensupport saya dan benar-benar mengingatkan saya untuk jangan minder ya di sana, karena jadi diri sendiri aja. Jangan terlalu melihat orang-orang hebat itu timbul jadi minder, tapi jadi diri sendiri aja. Jadi doa-doa mereka itu benar-benar ini Kak, benar-benar mempengaruhi saya, semangat saya. Jadi doa-doa mereka itu sangat penting bagi saya. Pertanyaannya, emang Adlina sempat minder? Kenapa minder? Orang cantik begini kok minder? Bukan ini, maksudnya ini ya. Cantik kok. Terus badannya semampai, bukan semeter tak sampai ya, tapi proporsional. Kenapa harus minder? Karena saya dari awal
benar-benar nggak tahu Kak pas itu kayak gimana. Jadi saya itu benar-benar dari awal Kak latihannya itu. Tapi sekarang udah muncul dong percaya dirinya pasti. Alhamdulillah. Nah kalian pasti ketika menjalani proses dari 2025 sampai dengan tahun ini bahkan sampai selesai menjalani tugas di Istana Negara pasti ada perjalanan spiritual yang kamu lalui begitu ya, secara pribadi pastinya. Boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman, ke sahabat religi kita, perjalanan spiritual atau pengalaman spiritual apa sih yang kalian alami dan rasakan selama mengikuti proses seleksi sampai dengan karantina sampai dengan ada di Istana Merdeka? Kalau untuk proses spiritual tentunya kalian tuh gak pernah lepas doa, gak pernah lepas zikir, dan juga kalian tidak pernah meninggalkan sholat yang wajib, dan juga sunnahnya juga gak pernah lewat waktu selama proses seleksi. Kalian selalu sholat duha setiap pagi untuk meminta kemudahan rezeki selama seleksi dan juga untuk masa depan ke depannya. Lalu juga untuk sholat tahajud, untuk meminta kelancaran untuk hari-hari yang akan kalian lalui, seperti itu kan. Cakep banget. Noel, pengalaman spiritual apa? Atau spiritual journey yang kamu alami, rasakan selama proses mulai dari seleksi sampai dengan karantina, bahkan sampai bernyanyi dengan suara tenormu itu di Istana Merdeka kemarin, apa perjalanan spiritualnya? Perjalanan spiritual yang paling well rasakan itu ada di karantina ya. Karena saking padatnya kegiatan mengejar yang perlu diselesaikan, itu kalau dari Noel sendiri kayak sempat lelah, sempat habis suara. Apalagi menjelang konser kemerdekaan itu tanggal 11, bahkan juga tanggal 17 pas di istana. Itu sempat habis suara, tapi Noel berdoalah kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, pada saat menyanyi, bertampil dalam konser maupun 17, suara bisa kembali, dan Noel sangat bersyukur sampai sekarang. Noel masih sangat-sangat merasa diberkati tentunya. Dan suaranya masih bagus ya. Mau nyanyi buat sahabat religi? Enggak ya. Nah, hal yang paling sulit dilupakan mulai dari proses karantina, proses seleksi karantina sampai dengan hari H. Apa pengalaman yang paling sulit dilupakan? Siapa satu orang yang mau jadi volunteer menceritakan? Yang paling sulit dilupakan? Yes. Yang paling sulit dilupakan itu tentunya kebersamaan, kekompakan kita ya. Karena dari 38 provinsi dengan beda-beda budaya, beda-beda agama, bahasa tentunya juga. Terus disatukan untuk menjadi satu jiwa yang sama. Di situ yang paling saya tidak bisa lupakan tuh karena kita ini beda-beda banget. Jadi untuk disatukannya itu mungkin sedikit susah, tapi akhirnya kita bisa menjadi pasukan pengibar dan penurunan secara sukses. Itu sih yang paling gak bisa dilupakan. Karena dari banyaknya perbedaan, kita bisa disatukan dan menjadi satu kekompakan itu. Oh wow. Anyway, ini pasukan pengibar dan penurunan itu sama ya? Oh beda. Jadi ada 2 pasukan total ya? Mulai dari pasukan 17, 8, 45 begitu? Atau? Kalau untuk Paskibraka itu di pasukan 17 dan 8 aja. Untuk pasukan 45 dan juga pengapit, pembawa baki dan juga cadangan pembawa baki itu dari Pas Pampres Kak. Oh dari Pas Pampres. Oke, nah teman-teman sudah mengalami perjalanan sampai dengan saat ini. Udah jauh banget perjalanannya ya. Apa sih yang kalian rasakan tuh berubah dari diri kalian? Berubah gitu ya kayak Satria Baja Hitam? Enggak ya. Perubahan apa? Tapi perubahannya pasti secara positif begitu ya. In a good way begitu ya. Apa yang kalian rasakan sampai dengan saat ini dan nantinya akan kalian bawa pulang untuk jadi bekal di kemudian hari? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh dong. Dan tentunya kalian itu ngerasa kayak kalian ini udah berani keluar dari zona nyaman. Udah berani kayak melakukan hal-hal yang menurut kalian dulunya kalian nggak bisa lakuin gitu Kak. Contohnya apa? Contohnya kayak kalian harus
berkegiatan terus-menerus karena kalian tuh orangnya tuh kalau capek kalian udah gak bisa lagi ngelakuin apapun gitu. Oke, mager gitu. Enggak mager Kak, cuman kayak orangnya tuh mudah lelah gitu Kak. Oh, oke. Lebih mudah mengungkapkan gitu. Jadi kayak kalau kalian merasa lelah, udah kalian nggak bisa ngelakuin apa-apa. Cuman di sini kalian merubah diri kalian, merubah mindset kalian. Kalau lelah itu harus dilawan. Oh, good. Dan juga kalian banyak banget mendapat support dari teman-teman dari berbagai provinsi. Contohnya kayak Azra juga dari awal itu Azra suka ngasih kalian semangat gitu. Wow. Ini bestie nih ya jadinya nih ya. Jadi dapat teman baru, dapat bestie baru. Dan juga kalian di sini mengibarkan bendera sang merah putih bersama teman-teman itu bukan hanya membawa nama provinsi dan juga nama Indonesia, tapi kalian juga membawa harapan dari teman-teman di daerah kalian. Nah, seperti itu Kak. Yes, tadi Rizky tunjuk tangan. Ya. Tadi Rizky, apa yang berubah dari sisi positif? Apa yang berubah dari dirinya Rizky yang nantinya akan menjadi bekal untuk nextnya Rizky akan berkegiatan lagi untuk mengejar cita-cita? Yang berubah dari diri saya itu banyak Kak, mulai dari kedisiplinan saya semakin lebih disiplin lagi, lebih bisa memanajemen waktu, kapan waktu yang kita prioritaskan untuk melakukan kegiatan ini, kapan kita akan ini. Jadi di Paskibraka itu kedisiplinan adalah kuncinya Kak. Oke. Jadi kunci utama adalah kedisiplinan. Wow, keren banget. Dan itu nantinya akan terus tertanam di dirinya Rizky pastinya ya. Keren banget. Nah teman-teman, pasti di luaran sana sahabat religi kita juga mungkin punya impian yang sama dengan teman-teman. Mau jadi paskibraka, mau jadi anggota dari Gita Bahana Nusantara, mau berdiri di Istana Negara, begitu ya. Nah, apa pesan untuk mereka, untuk teman-teman yang sedang berjuang atau yang sedang mempersiapkan diri? Noel dulu, Noel. Untuk yang mau menjadi Gita Bahana Nusantara. Tipsnya. Tentu semangat terus berlatih dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena dua itu yang terpenting. Wow, terus berlatih dan tetap mengandalkan Tuhan. Oke, keren banget. Teman-teman, siapa? Azra. Pesannya itu intinya jangan takut untuk bercita-cita tinggi. Karena kita itu harus percaya sama kemampuan kita sendiri, usaha kita sendiri. Karena kalau apapun yang udah diusahain itu pasti akan terwujud. Jadi intinya harus percaya sama diri sendiri, juga harus tetap bercita-cita. Jangan pernah menyerah begitu ya, dan jangan pernah berhenti punya cita-cita dan punya mimpi. Nah, untuk sesama paskibraka dan untuk sesama teman-teman paduan suara nih, pasti banyak yang akan nonton. Pesannya apa untuk mereka semua? Adlina, untuk teman-teman paskibraka yang di luaran sana. Mungkin terus semangat dan terus bercita-cita tinggi dengan apa yang kalian inginkan. Jangan pernah merasa minder, terus berusaha yang terbaik. Berusaha yang terbaik, itu poinnya ya, berusaha yang terbaik. Noel, untuk teman-teman paduan suara kita, asik kita. Ini calon Gita Bahana. Oh enggak. Udah gak cukup umurnya. Apa pesannya untuk mereka? Teman-teman Gita Bahana Nusantara, semangat terus mengejar mimpi, apalagi dari berbagai penjuru kula di Indonesia ya. Banyak cerita yang kita dapatkan. Tentu Noel tahu banyak keinginan, kerinduan dari teman-teman. Semangat terus mengejar impian tersebut dan semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu. Ini satu aja pertanyaan penutup begitu ya. Teman-teman, target setelah ini apa? Kaliana. Kalau Kaliana tentunya dengan menjadinya paskibraka ini kan Kaliana sudah mengabdi kepada negara. Setelah lulus dari madrasah, Kaliana ingin lanjut terus mengabdi kepada negara. Kaliana pengen lanjut tes Korps Unit Angkatan Darat, Kak. Oh, Unit Angkatan Darat. Ngeri banget. Dari madrasah menuju ke Unit Angkatan Darat. Amin ya Allah. Azra. Untuk Azra juga masih menganut dengan negara ya. Jadi setelah lulus itu Azra ingin ke Akpol.
ke Akpol. Akademi Kepolisian. Polwan ya, nantinya mau jadi Polwan ya. Oke, saya akan ketemu Azra 10 tahun mendatang ya, udah sebagai Polwan. Adlina, tadi mau ke IPDN. Selain itu? Sebenarnya cita-cita saya selain sekolah kedinasan IPDN ya, saya sebenarnya mau juga jadi psikolog, Kak. Oh, mau jadi psikolog. Ih, bahaya nih, nanti dibaca nih aku nih ya. Tapi baru mau ya. Semoga semua cita-citanya terwujud, apapun itu. Amin. Rizky. Kalau Rizky ingin melanjutkan akademi militer, Kak. Oh, Akmil. Menjadi taruna. Karena kami menjadi Paskibraka ini adalah bukan hanya bertugas di saat 17 Agustus, namun kami adalah kaderisasi calon pemimpin bangsa di masa depan, Kak. Ngeri banget, itu poinnya. Calon pemimpin bangsa di masa depan. Keren banget. Noel. Sesudah Gita Bara Nusantara, banyak sekali ide peluang yang Noel dapatkan. Salah satunya Noel ingin melanjutkan karir di bidang musik. Oh, oke. Dalam berkarya di bidang musik. Oke, anyway, kamu mahasiswa semester? Semester 3, Kak. Semester 3, prodi apa? Prodi musik gereja. Prodi musik gereja, udah pas banget prodi musik gereja, jadi anak tenor di Gita Bahana Nusantara di Istana Negara begitu ya. Teman-teman sukses selalu, setiap usaha yang sudah kalian lakukan dan setiap hasil yang kalian dapatkan, percayalah itu dari Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya kita sendiri. Dan apapun yang kita lakukan sampai dengan titik ini, kita mau kembalikan juga untuk Tuhan, begitu ya. Dan apapun yang kalian targetkan, begitu tadi ada yang mau jadi mau ke Akpol, Akmil, IPDN, Angkatan Udara, terus mau bermusik begitu ya. Lebih lagi meningkatkan diri, teman-teman. Satu hal yang perlu kita pegang teguh adalah jangan pernah meninggalkan doa, zikir, sholat, begitu ya. Karena apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, percayalah sahabat religi, ketika kita melakukannya untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan, pasti semuanya terwujud. Seturut dengan kehendaknya Tuhan dan seturut dengan waktunya Tuhan pastinya. Keren banget, thank you so much teman-teman. Kalian anak-anak bangsa yang luar biasa, calon pemimpin masa depan Indonesia. Kita berdoa bersama untuk kesuksesan kalian dan juga untuk kesuksesan sahabat religi semuanya. Sahabat religi, dari cerita teman-teman kita hari ini, kita belajar bahwa istana adalah tujuan. Tapi proses yang akan membentuk kita mulai dari hari ini sampai dengan nantinya. Dan ketika teman-teman punya keberanian untuk mencoba, berlatih, jangan pernah takut untuk jatuh, tapi jangan juga lupa untuk kita tetap bangun. Karena orang-orang di balik kita, orang-orang di belakang kita, mereka akan terus mendukung dan percaya dengan talenta yang kita miliki. Semoga cerita teman-teman kita hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk jangan pernah takut memulai, karena langkah besar kita hari ini dimulai dari langkah pertama kita di hari-hari sebelumnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya bersama dengan Kak Oi dan juga dengan Kak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa.